Pak Ilham, record. Ya, sudah Pak. Oke, dilanjutkan lagi. Yang belum bikin foldernya dibuat dulu. Jadi ada core, di dalam core itu ada config, model, service, utility. Terus di dalam UI ada screen dan widget. Ini fungsinya nanti untuk memisahkan antara tampilan dan fungsi-fungsi lainnya ya, karena ini sudah masuk ke REST API. Nanti kita membutuhkan suatu model data dari JSON. Nanti dikonversi menjadi Dart di sini. Jadi sebagai model. Service itu berhubungan sama DIO-nya nanti atau REST API juga. Beberapa fungsi CRUD-nya nanti ada di service seperti create menu, delete menu, nanti ada di situ. Untuk config ini fungsi macam-macam sih. Nanti yang kita pakai endpoint atau alamat websitenya, REST API-nya. Untuk utility paling kita tambahkan nanti buat filter toast aja supaya bisa digunakan berulang-ulang. Untuk screen nanti itu tampilan dari page-nya atau halamannya ya. Nanti ada halaman list menu, terus create menu, delete menu, dan lain-lain. Itu. Mungkin nanti lebih dipraktekkan supaya lebih jelas. Ya, saya matiin video saya soalnya kemarin pengalaman sama Mas Jeffrey ini cepet aksesnya. Ini foldernya susah banget ya untuk yang buat ke bawah, dia backslash mulu. Oh, kalau nggak gini aja Pak, caranya gampangnya gini Pak. Pak Idon, kasih tahu Pak Maulana, misalnya Kalau dari cara list, gampang, klik kanan list. aja nih listnya, kemudian refill in explore. Nah, Bapak buat aja nih di sini nih, kayak bikin folder biasa. Dalam folder list. Klik kanan, new, nah new folder bikin di explore aja. Oh, buat folder di bawah sana itu. Iya. Iya. Nah, kayak misalnya DLL kayak gini kan. Itu otomatis di sini juga ngikut nih, ada DLL. Jadi di klik kanan, pilih yang refill in file export. Lipnya ya? Iya, di listnya. Core-nya config model services. UI-nya screen widgets. Oke, selanjutnya kita buat untuk mana ya? Iya, coba sini. Nah, paling ini. Nah. Oke, di config kita buat satu buah file namanya endpoint. Kecil aja deh, kecil semua. .dart, jangan lupa extensionnya endpoint.dart. Kita buat kelas namanya endpoint. Untuk penamaan antara nama file sama nama kelas boleh beda, Pak. Di nama file biasanya, misalnya di sini huruf kecil E-nya, dan di nama penamaan kelasnya itu boleh huruf besar. Itu bebas. Ini kelas endpoint, kemudian kita deklarasikan static string base URL sama dengan URL-nya kemana nih? REST API-nya di sini kan, tinggal di copy.
Ini wajib pakai depannya HTTP. Kalau enggak kebaca nanti. Seperti ini. Kemudian satu lagi untuk endpoint-nya baseboot sama dengan base URL plus ini kan untuk base putnya base URL yang atas ditambahkan put. Berarti yang di atas putnya kita hapus aja nih. Seperti ini. Nanti untuk endpoint yang lain-lainnya tinggal ditambahkan misalnya ada login, register, bisa seperti ini. Untuk penulisan ada dua cara, Pak. Bisa dengan cara seperti yang di atas, ini. Bisa juga seperti ini. Boleh di WhatsApp aja, Pak. Sebentar ya, Pak. Oh, masih berubah nggak? Masih berubah. Oh, oke, kalau itu. Base URL. Susah. Nah, untuk penulisan antara dua ini sama aja nih. Boleh pakai base URL, berarti kan alamat yang ini ditambahkan string put seperti ini. Bisa juga kita menggunakan seperti ini. Dollar base URL garis miring put. Nah, begini. Itu pilih yang lebih mudah aja. Kalau saya sih biasanya yang atas yang lebih mudah. Kalau yang ini agak pusing sedikit. Ini saya copy ya. Kalau nggak di chat ini aja, nggak usah di WhatsApp. Di chat ini kan bisa kan? Oh Di iya. chatnya si apa namanya? Chatnya Nggak usah buka-buka ya? WhatsApp. Ada di web aja nggak apa-apa. Susah kalau misalnya buka-buka ini. Di chat. Enakan di chat. Di web aja, di web. Di WhatsApp. WA aja. WA aja. Oh, WA. Oh. Soalnya tinggal alt tab. Kalau misalnya pakai yang chat itu harus scroll. Oh. Oke, untuk file ini kira-kira udah ngerti belum? Jadi fungsinya ini nanti kita pakai nih di program base URL-nya kita panggil alamatnya. Berarti nanti tinggal kita panggil yang baseboot-nya aja. Baseboot-nya itu alamatnya di flutter.id, IP, restput, public, API, garis miring, put, seperti itu. Untuk cara penulisan ada dua cara. Bisa dengan plus atau bisa juga pakai dollar, tapi ada dalam kurung kurawal seperti itu. Penulisan dalam penggabungan string dan variabel. Yang kedua kita buat modelnya. Nah, kalau yang minggu lalu kita untuk register dan login nggak pakai model, jadi langsung nembak ke JSON-nya. Tapi untuk program yang bagus itu diwajibkan dengan model. Kita buat nama filenya itu food model. .dart. Untuk model nanti kita melihat dari sini ya. Nanti isinya itu ada apa aja nih? ID, title, description, full description, price, sama image. Nah, ini semua field di database di MySQL. Postman-nya saya belum set nih. Postman ya? Dulu ya. Postman-nya itu nanti kita pakai ini Pak, satu jadi rame-rame nih Pak.
Jadi kita pakai alamat yang endpoint yang tadi ini rame-rame. Kita bikin programnya ini banyak nih. Kan kita di Pluton kan masing-masing. Cuma untuk Postman ini nanti kita rame-rame untuk API-nya. Udah saya buatkan. Oh gitu. Oke. Ya Pak Idon, biar semua mengetes bisa. Kalau di lokal lagi ntar kita ngajarin lagi pakai lumennya kan belum tahu. Iya. Nah ini langsung dibuat aja udah. Nah ini put model. Yang pertama kita buatkan modelnya. Pertama kita bikin kelas ya. Kelas Epsilon. Model. Kemudian isinya apa aja? Nah, bisa dilihat di sini. ID, title, description, string, ID. Nah, ini tipe datanya. Tipe datanya kan ada yang ID, ada yang number, nanti ada juga yang string. String ID, string title, string description, string apa nih? Full description, kemudian integer price, string image, dan ada penambahan nanti multi-part file untuk mengirimkan gambar ke REST API, image file, otomatis nambah Dio ya, karena dia butuh si ini plugin Dio untuk mengirimkan data. Nah ini udah nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita buat konstruktornya, put model. Masih sibuk ya? Isinya sesuai dengan yang di atas, this.id. Ya ini. Ya Allah, kumisnya putih-putih. Ini konstruktornya sudah kita buat. Yang pertama deklarasi dulu untuk tipe datanya dari masing-masing field. Yang kedua dibuatkan konstruktornya. Kemudian yang ketiga itu kita buat konversi. Jadi kan awalnya ini kita dapat data dari sini itu bentuknya JSON ya. Nah nanti kita konversi jadi map, jadi tipe data map dan lain-lain ya. Pertama kita bikin konversi dulu, factory, put model from JSON. Nah, tipe datanya awalnya JSON, kemudian menjadi map, string, mapnya itu string dynamic, JSON, return, put model, kembaliannya put model juga untuk model. Kemudian yang di convert apa aja? ID yang pertama. ID dari JSON, bentuknya ID, string, menjadi string.
Ini kita convert menjadi string karena awalnya itu di ID-nya tipenya itu integer kalau nggak salah. Nah, ini tipe integer diubah jadi string nanti karena untuk pencarian ya. Jadi bentuknya string. Kemudian title JSON title, kalau udah string nggak usah di convert lagi. Description JSON description full description JSON full description price kalau price karena integer jadi harus dikonversi juga. Cara pengonversi di Dart seperti ini, integer parts, kemudian JSON price string. Nah, dari string diubah menjadi integer. Image JSON image. Oke, jadi fungsinya dari fungsi si put model from JSON itu fungsinya untuk mengubah dari JSON ini diubah menjadi seperti ini nanti, return ke model. Jadi langsung masuk ke variabel put model untuk ID, title, description, full description, price, dan image-nya. Yang ketiga, kita buat juga untuk konversi ke map string dynamic. Fungsinya namanya toMap. Map sama dengan map string dynamic jika ID sama dengan kosong maka ID tinggal di copy aja. Kemudian description full description price dan image. Untuk image ambilnya dari image file. Yang terakhir, ini kan sudah kita buat kelas put model. Buat satu lagi namanya kelas put response. Nah, untuk put model itu bagian dari data ini. Kalau respon itu nanti ada dua.
status sama message-nya. Nah, kita buat kelas yang berbeda. Seperti ini. Integer, status, sama string message. Jadi kita patokannya di API ya. Di sini ada status dan message. Status itu integer, message-nya itu tipenya string. Kemudian respon kita buat konstruktornya this dot muncul. Kelasnya pakai itu, jangan kurung perawat. Oh. Ada nih, jadi namanya beda. Sama seperti yang tadi, kita buat konverternya, from JSON-nya. Seperti yang ini, bisa di copy paste. Cuma from modelnya itu diganti jadi put response. Di string dynamic JSON return put response. Cuma dua. Di sini itu status, dan di sini itu message. Copy dan di sini. Stringnya dihapus saja karena sudah tipe string. Nah, cukup. Nah, model seperti ini. Ini dasar dari model ya. Jadi kalau misalnya nanti kita ada tabel lain seperti tabel register, login, dibuatnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama itu di sini dibuat kelas put model untuk datanya. Yang kedua kelas put respon. Untuk responnya itu nanti berhasil dapat data ataukah gagal dapat data seperti itu. Kemudian untuk datanya itu ada beberapa komponen. Yang pertama deklarasikan dulu field-fieldnya dan tipe datanya. Yang kedua dibuat konstruktornya, bisa dipanggil di bawah. Kemudian yang ketiga dibuat fungsi converter. Jadi dari from JSON convert ke bahasa Dart. Dan yang kedua juga bisa dibuatkan converter to map. Jadi tipe data map itu seperti ini ya, string dynamic. Nanti akan kita dipakai di program. Bisa copy. Ini minimal kita harus paham model seperti ini. Ada cara cepatnya, tapi cara cepat ini nggak semua REST API bisa pakai. Jadi harus diteliti lagi. Caranya di sini tinggal ketikkan aja di browser, namanya JSON to Dart generator. Kemudian di sini tinggal dikopikan di JSON-nya, copy paste, konversi ke sini, buat namanya, nama filenya apa nih? Put model. Generator. Nah seperti ini. Kurang lebih hampir sama sih. Sini ada kelas put model, kemudian constructor, from JSON, to JSON. Cuma di sini nggak ada to map sih.
kekurangannya. Ini kelas datanya. Ini cara cepat tapi nggak disarankan sih. Soalnya ada beberapa kalau yang jasad-nya itu udah kompleks, itu nggak bisa di-convert di sini. Jadi kita harus bikin sendiri. Gimana? Mungkin ada yang ditanyakan untuk model? Lanjut. 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 Yang ketiga kita buat servisnya. Di sini namanya put Ini tadi di copy ke ini, copy ke data, model.dart. put copy model ke dot food dart. response ya. Put model, Pak. Iya, food Bikin- model kan. Put model.dart. Copy paste aja di situ. Nah, ini put respon. Untuk responnya, proses CRUD-nya nanti ada di sini. Put respon, put service, maaf Pak. Salah nama. Respon kan udah tadi. Kirimin aja. Put service. Ruang service ada food service. Ada, Pak. Dari model yang tadi, nanti kita pakai di bagian ini, di put service-nya. Ini sudah pakai Dio kalau di sini. Kalau tadi kan baru JSON-nya aja. Kelas put services. Kemudian kita deklarasikan Dio-nya static Dio. Ganti namanya jadi Dio kecil. New Dio. Masih merah karena belum kita panggil. Nah, sudah dipanggil, tidak ada merahnya. Kemudian kita buat fungsi get data di sini static future. Tipe datanya list, hasil return-nya nanti bentuknya list, untuk get data. Diambil datanya itu dari put model. Put model. Pengrawalnya pakai apa tanda kurang dari itu kenapa itu? Ini bukan kurung terawal, Pak, tapi nilai dari balikan data. Nanti saya sampai terakhir dulu. Get all. Jangan lupa assign. Nah, ya fungsinya seperti ini. Modelnya saya panggil dulu. Jadi ini ada fungsi namanya get all. Tipe datanya itu future. Future tuh nanti, Pak. Dapatnya itu nanti. Jadi diproses ke REST API, butuh waktu kira-kira berapa second gitu. Tergantung dari servernya. Nanti hasilnya itu berarti future. Dan tipe datanya itu nanti list atau daftar data kan. Atau seperti array lah. Nah, listnya itu bentuknya yang ada di put model. Isinya sudah dideklarasikan, ada ID, title, description, dan lain-lainnya. Nanti isinya ini. Seperti itu. Untuk burung siku kayak gini, ini untuk biasanya balikan return-nya lah, balikan data. Jadi dari fungsi get all, balikan datanya itu put model, tipenya list, dan future. Seperti itu. Dibacanya dari dalam put model. Kalau asing itu betul. Kalau assign, itu satu paket. Kalau ada future, itu wajib ada assign. Contohnya gini, kita nggak usah pakai assign. Asynchronous. Nah, ini nggak ada assign dulu, nanti dia otomatis error sih. Minta data assign. Panggil dulu var respon. Ini variabel bebas namanya sebenarnya. Sama dengan y. Dio. Untuk fungsinya get. Karena untuk mendapatkan data, kita cukup pakai get aja nih. Nah, udah dapat datanya. GeoGet itu di dalamnya itu endpoint-nya kemana alamatnya? Endpoint ini ngambil dari yang tadi kita buat ya.
titik, langsung base put-nya. Kemudian option. Ini untuk option aja sih. Option, tipe datanya itu apa? Tidak. Titik 2. Accept. Nah, tipe datanya itu JSON. Karena di sini itu bentuknya JSON. Jadi kita pakai JSON. Ini ada error await karena await itu harus disandingkan sama assign. Jadi kalau ada future, assign, dan await itu satu paket. Assign itu asynchronous. Jadi asynchronous itu apa ya namanya? Mengambil data lah ya ke REST API secara asynchronous. Nah, ini udah. Jadi respon dia mengambil data di OGET. Nah, ini dashboard-nya, alamatnya yang ini. Panggil. Untuk tipe datanya JSON. Yang sudah diproses itu kita masukkan ke dalam modelnya. Put data. Sama dengan list put model bervariabel namanya put data, kemudian respon data. Nah, ini karena kalau sudah diproses muncul nanti hasilnya itu ada di variabel namanya respon data ya di dalamnya. Kemudian untuk nama objeknya apa, data, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada status, message, data. Nah, kita ambil dari yang isinya itu, data. Kemudian di looping dengan for each. For each dalam value-nya nah, looping-nya itu ada di bawah. Jadi setiap datanya, misalnya datanya ada 10, di looping 10 kali. Masukkan ke variabel put data yang di atas ini. Di add, kemudian put model from JSON value. Nah, ini. Jadi jika ada datanya, nanti datanya itu di looping sebanyak jumlah data. Ini karena datanya cuma ada satu, berarti loopingnya satu kali ya. Kemudian dimasukkan ke dalam put model. Nah, ini dikompon from JSON. From JSON jadi model. Itu fungsi yang tadi udah kita gunakan di sini. Nah, model from JSON. Kita gunakan untuk mengambil data. Jangan lupa dibalikan return full put data. Jadi nanti kita kirim. Tipenya itu put model list future gitu. Ini untuk fungsi get. Untuk fungsi yang kedua, untuk menambahkan data, kita bisa copy paste dari ini. Kurang lebih hampir sama. Bikin fungsi namanya create put. Put. Cuma create put itu kan ada isinya kan. Isinya itu nanti bentuknya, kalau waktu kemarin kita pakai map,
untuk sekarang itu kita pakai model. Put model. Diganti namanya menjadi put model kecil. Ini. For respond await Dio. Nah, untuk menyimpan data itu tipenya POST. Endpoint-nya sama, masih di dashboard juga. Contohnya nanti di sini POST. Nah, seperti ini. Tipenya POST untuk endpoint-nya nggak berubah kalau di Lumen atau Laravel. Bisa satu endpoint untuk beberapa fungsi. For respond await Dio POST endpoint-nya dashboard. Terus ada penambahan di sini untuk datanya. Tipe datanya kita ngambil dari form data titik from map dari put model put model dot to map. Nah, ini dikonversi lagi. Jadi dari model diubah menjadi map. Fungsi yang ini nggak perlu karena nggak perlu dimasukkan ke semua POST. Jadi cukup kita kasih kembaliannya aja return. Oh iya, returnnya ini karena kalau untuk menyimpan itu nanti kembaliannya itu hanya ini aja, sukses dan statusnya, berarti kita nggak perlu pakai model. Jadi ini ganti menjadi put respond. Respond nanti kembaliannya itu, nah ini cuma aja status dan message. Tapi ini itu return put respond dot from JSON, isinya respond dot masih ada merah. Oh iya, listnya juga dihapus. Tipe datanya bukan list, tapi tipe datanya cukup future aja. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Tahu format dokumen. Kita rapikan. Kemudian gimana untuk update? Untuk update, kita buat yang delete dulu aja bersama. Untuk delete, sini ganti namanya menjadi delete. Delete put, cuma ininya nggak pakai model, cuma ID aja. String ID, ID-nya yang akan di delete. Par respond dio dot delete, endpoint-nya tetap Facebook, tapi ada tambahan Facebook plus jadi oh iya nah ini karena untuk delete itu nanti fungsi